One, close the door. Kok ada tulisan record? Openingnya gitu anjing. Halo guys, Gavit di sini. Dan ini ada Ini udah siap semuanya belum? Udah siap. Siap. lagi Siap, upload. Kita pakai 2 device aja. Satu game lagi. Ini 3 dah nih. 4 nih. Nganggur. Jangan deh. Nganggur. Oke, dah. Udah, bocah Udah. exit. 3, 2, 1. Gua Adrian ya. Adrian menghilang, Cok. pakai 2 Mulai. Dari nomor Gua juga pertama mirip. itu berbeda. Aduh dong, kok ngomong dulu kenapa? Assalamualaikum. Perbedaan statistik dan statistika. Nah, statistik ini yang udah gue cari yaitu hasil pengolahan data berupa angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, dan diagram. Nah, ini gue mau liatin video dulu ya, biar gampang. Oke. Statistik ini kan tadi ada tabel, daftar, diagram. Nah, ini dijelasin lagi ya. Yang pertama ada tabel. Nah, ini di sini anggap aja datanya itu ada 9, 12-nya 3 kali, 17-nya sekali, 23-nya 6 kali. Nah, tabel ini yang paling gampang, tinggal dibikin tabel aja, terus ditulis nilai, frekuensi. Terus nilainya ditulis ke bawah, frekuensinya ditulis ke bawah. Sebentar. Kayak ini nilainya 9, terus frekuensinya ada 2. Nilainya 12, frekuensinya ada 3. Dan seterusnya. Oke. Nah, terus kedua ada diagram batang. Ini gampang, tinggal bikin garis aja di mana sumbu X-nya itu nilai dan sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Nah, nilainya itu kita tulis dari data yang tadi ada 9, 12, 17, 23 dan frekuensinya 1 sampai 6. Nah, terus tinggal dibikin nilainya itu dengan tinggi sefrekuensi. Kayak nilai 9 ini tingginya itu sebanyak 2. Nilai 12 tingginya sebanyak 3. Nah, dari diagram batang ini kelihatan banget mana yang paling rendah, yang paling tinggi. Tapi kalau datanya super banyak, bakal susah ngelihat frekuensinya seberapa karena terlalu jauh. Terus diagram garis ini mirip banget sama diagram batang. Tetap lagi nilai X-nya itu, sumbu X-nya itu sebagai nilai, sumbu Y-nya itu sebagai frekuensi. Terus sama lagi tinggal tulis nilai dan frekuensinya, tapi bedanya di sini adalah pertama tulis dulu, terus gue salah. Tinggal titik-titikin poin-poinnya, terus diambil garis. Terus yang keempat ada diagram lingkaran. Ini juga gampang, tinggal bikin lingkaran, terus masukin dari rumus yang ada. Ini rumusnya. Terus misalkan kita ada contoh, frekuensinya itu 2 dan keseluruhan nilainya itu 12. Nah, tinggal masukin di rumus, misalkan nilainya 9 sama dengan 2 per 12 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. Terus nanti bikin sudutnya di lingkaran, terus diwarnain yang beda-beda biar kelihatan banget. Udah deh itu contohnya. Sebentar. Kak, mau nanya, Kak. Gue juga Ya. mau nanya dong. Apa? Itu tadi Apa tuh, X-nya kayak, itu tuh yang X-nya yang ke atas apa yang miring? X-nya itu yang miring. X-nya yang miring, Y-nya yang ke Sumbu atas X gini. sebagai sumbu X nilai, sumbu Nah. Y-nya itu frekuensi. Oke. Siap. Terus, Gue Nah, mau nanya. oh ya dah, nanya dulu silahkan. Gila ya suara gue ya. Nah, gue mau nanya tadi kan banyak tuh ada tabel, diagram batang, terus diagram lingkaran gitu kan. Nah, terus gimana sih cara gue nentuin kayak kapan harus pakai kapan harus pakai tabel, kapan harus pakai diagram batang gitu-gitu. Kan itu ada banyak kan. Terus kita kapan makainya itu gimana?
Tergantung tujuannya, kayak misalkan tadi kan ada diagram batang sama diagram garis, itu kan kayak kelihatan tinggi rendahnya gitu kan. Biasanya itu kalau misalkan kayak kita ngelaporin suatu hal, misalkan kayak tingkat minat anak remaja terhadap TikTok per bulannya naik atau turun, itu kan lebih gampang kalau pakai diagram batang atau garis kan. Kalau diagram lingkaran kan itu nggak kelihatan bulan-bulannya, maksudnya kayak kurang jelas ya kan gitu. Terus kalau misalkan kita mau bikin yang simple kayak cuma buat tulis catatan di buku, itu bagusnya pakai yang tabel gitu. Oh gitu. Oke, makasih. Nah selanjutnya tadi kan ada statistik, terus ada juga statistika. Itu tuh mirip tapi beda. Nah kalau statistik itu kan udah berupa data, udah berupa hasil. Kalau statistika itu masih dari, yaitu metodenya gitu, caranya. Nah, jadi pengertian statistika itu yang udah gue cari yaitu metode ilmiah mengenai cara membuat, mengelola, mengumpulkan, dan menganalisa data dan mempresentasikannya kepada, ulang maaf, statistika. Jadi Santai. ada statistik, ada statistika. Nah, statistik itu kan tadi udah berupa data, sedangkan statistika itu adalah caranya, yang definisinya itu yaitu metode ilmiah mengenai cara membuat, mengelola, mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan data yang udah dicari tadi. Perbedaan statistik deskriptif dan statistik inference. Statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik data. Statistik deskriptif biasanya hanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistik uji yang digunakan pun terbilang sederhana seperti rata-rata, varians, dan lain-lain. Yang kedua adalah statistik inferensia, bertujuan untuk mengambil kesimpulan untuk populasi dengan menganalisis sampel. Dalam statistik inferensial, statistik yang digunakan sudah tergolong sangat rumit. Tidak semua orang mampu menggunakan statistik inferensial, sehingga dibutuhkan keseriusan dan pembelajaran khusus sebelum menggunakannya. Gak usah nanya. Ini garis suaranya bagaimana sih? Ada Cai. Ayo, boleh selanjutnya. Yang perbedaan populasi Siapa, itu tuh. Masih siapa sih Oke. sekarang? Terus yang selanjutnya ini ada perbedaan populasi dan sampel. Nah, dari pengertiannya dulu nih. Populasi itu adalah kelompok objek pengamatan ataupun penelitian yang bisa berupa benda, binatang, manusia, dan lain-lain. Nah, sebagai bahan penelitian, populasi itu biasanya mempunyai karakteristik tertentu, lengkap dan juga jelas. Nah, kalau dari sampel sendiri itu, dia bagian kecil dari sebuah populasi yang diambil sebagai objek pengamatan karena dianggap bisa mewakili populasi. Nah, jadi perbedaannya itu, kalau populasi itu bagian besar dari sampel yang buat penelitian. Namun, yang menjadi objek penelitian secara langsung itu adalah sampel. Nah, contohnya tuh kayak misalnya kita mau beli buah jeruk. Nah, kita gak mungkin dong nyobain semua jeruk situ. Jadi kita ngambil kayak beberapa buah jeruk buat jadiin sampel. Nah, beberapa buah jeruk yang kita cicipin itu namanya sampel. Terus dari keseluruhan buah jeruk itu namanya populasi. Ayo, Adrian. Silakan. Nah, sekarang gue mau jelasin nih kriteria sampel. Nah, kalau misalnya kita melakukan penelitian itu kan kita perlu objek penelitian kan biar penelitiannya itu berjalan secara efektif dan efisien. Terus kalau misalnya kita mengadakan penelitian gitu, nggak mungkin kan kita kayak tadi yang kata Jiwo, nggak mungkin kita meneliti jeruk terus nggak mungkin jeruknya itu diambil semua, terus kita perlu ngambil sampel dari jeruk tersebut atau beberapa dari populasi. Nah, terus gimana sih cara ngambil sampel yang baik dan benar biar hasil penelitiannya itu gak bias atau gak rancu gitu. Nah, terus yang pertama itu ada
kriteria inklusi. Nah, kriteria inklusi itu kriteria atau ciri-ciri yang harus dipenuhi setiap masing-masing anggota populasi yang akan dijadikan sampel. Terus yang kedua ada kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi itu kriteria atau ciri-ciri anggota populasi yang tidak bisa dijadikan sampel. Nah, contohnya itu misalnya kita mau adain penelitian nih di sebuah desa. Nah, habis itu kita mau ngambil sampel. Pertama kita lakukan dulu kriteria inklusi. Caranya itu kayak kita kita menetapkan kriteria inklusi kayak anak di bawah 5 tahun atau anak yang udah pernah dapat vaksin atau yang lainnya. Pokoknya kriteria itu kriteria yang dibutuhkan sama ketentuan yang kita teliti. Nah, terus kalau misalnya udah dapet kriteria inklusinya lagi, itu disaring lagi pakai kriteria eksklusi atau yang bersifat teknis gitu. Kayak misalnya kan kita udah tadi ngambil sampel anak di bawah 5 tahun, terus orang tuanya itu setuju nggak kalau misalnya anak itu dibuat sampel. Nah, kalau misalnya nggak setuju itu berarti kita mau gak mau anak itu harus keluar dari anggota sampel karena udah tersaring tadi sama kriteria eksklusinya. Terus dilakukan kriteria eksklusi itu seterusnya sampai semua kriterianya itu tercapai, baru bisa dilaksanain penelitiannya gitu. Jadi kriteria eksklusi itu kayak penyaringan kedua gitu ya? Buat nyaring sampel gitu. Iya, penyaringan kedua yang sifatnya sifatnya lebih ke teknis. Oke, siap. Nah, tadi kan sampel udah dijelasin nih. Intinya adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili seluruh populasi. Nah, teknik sampling tuh ada 2 kategori. Yang pertama ada probability sampling sama non-probability sampling. Probability sampling itu adalah proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, probability sampling itu tuh meliputi random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Nah, saya akan menjelaskan 2 atau 3 ini aja ya, takut durasinya kepanjangan. Nah, yang pertama itu ada random sampling. Intinya random sampling itu tuh proses pengambilan sampel yang menjamin adanya setiap setiap sampel itu buat mendapat peluang untuk dipilih. Nah, jadi dia ngejamin buat dapat dipilih. Sampling. Nah, stratified random sampling itu setiap sampel itu ntar dikategoriin dulu nih di strata rendah, strata tengah, strata tengah atas. Nah, di strata habis di kategoriin berdasarkan strata, nah samplingnya itu nanti bakal diambil satu-satu dari setiap strata, dari strata bawah 1, strata tengah 1, strata atas 1. Nah, terus kalau area sampling nih yang kayak dijadiin corona sekarang, di setiap daerah diambil samplingnya buat dijadiin satu dalam satu pusat. Udah itu aja sih. Coba lanjut. Nah, non-probability sampling. Non-probability sampling itu intinya adalah proses pengambilan sampel yang tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Jadi, probability yang tadi itu terjamin, yang non-probability itu tidak terjamin. Ya dong yang tadi ada yang mau nanya Abra. tadi tuh? Boleh nanya. Boleh nggak? Terserah. Dari semua jenis sampling ini yang paling sering digunain tuh yang mana sih? Yang paling sering orang pakai? Coba kita balik ke probability. Suara gue kedengeran nggak, guys? Kedengeran kan? Nah, kalau di probability itu paling sering itu ya. Contohnya kayak sekarang area sampling di corona. Corona kan ngambilnya berdasarkan area kan? Berdasarkan ada yang area zona hijau, zona kuning, zona merah itu. Maaf, bedanya area sama klaster apa? Kalau klaster itu gugus. Nah, gugus klaster itu gugusan. Nah, gue nggak tahu ada gugusan tuh maksudnya apa. Pokoknya gugus ya. Mungkin maksudnya lebih kecil dari area gitu kali ya? Iya, mungkin lebih kecil dari sebuah area. Tapi kalau di ini, ya pokoknya kalau klaster gugus, area itu sebuah area.
Nomor 7 itu tentang data dan macam-macamnya. Pertama, data itu adalah singkatnya catatan atau kumpulan atas informasi yang udah diambil sebelumnya dari suatu penelitian. Kan tadi Abrar tuh udah jelasin cara-cara sampling kan. Nah, terus dari sampling itu diolah, terus itu jadi data. Nah, terus klasifikasinya seperti yang digambar, yang di oranye tuh ada kualitatif. Kualitatif tuh sebuah objek atau sebuah sifat, kayak jenis kelamin atau pekerjaan atau ciri-ciri khas tertentu. Terus yang kuantitatif ini jelas tentang angka-angka atau nominal. Nah, yang hijau itu ada discrete, yang coklat ada continue. Tanya dong yang discrete. Yang discrete tuh maksudnya apa tuh? Kok mentok sampai itu aja? Kalau discrete itu jumlah yang udah pasti satuannya, bukan satuannya sih, maksudnya kayak 1, 2, 3 gitu loh. Mungkin contohnya aja langsung ya. Contohnya discrete itu kayak jumlah mobil, jumlah baju, jumlah rumah yang dalam hitungan satuan gitu. Nah, terus sedangkan kalau yang continue itu yang dinyatakan dalam ukuran kayak sentimeter, meter, kilo, kayak contohnya berat badan, jarak, luas, gitu. Ya, lanjut. Yang terakhir ada metode pengumpulan data. Ada empat metode yang digunakan buat ngumpulin data. Yang pertama itu ada wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu seperti Skype. Yang kedua ada kuesioner atau angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner juga dapat berupa kuesioner cetak maupun online. Yang ketiga ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan tempat objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Dalam observasi, penelitian dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Yang terakhir ada studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber akurat lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Siapa yang mau nutup? Tanya. Bahas ini Dari dulu, bertanya dulu. Tanya dulu gitu bahasa. Silakan nanya Adrian. Boleh nanya Adrian. Enggak, kita jawab bareng-bareng aja kalau nggak tahu. Kan Ada. Sorry. Nggak disuruh. Dari keempat pengumpulan itu yang paling Bisa diulangi pertanyaannya? dari keempat pengumpulan data itu yang paling apa? Kecil kalau gua. Cukup jadi Patah-patah. Batin. Terus putus dan baca. wakilin deh Pak. Ini. Diwakilin aja. Nanti bocahnya lewat line aja. Coba diwakilin aja. Cai, lihat Instagram, Cai. Lu diskusi settingan bangke. Gue belum. Tuh, siapa yang berdua Gua nanya? dari ini. Gue belum cuk. Gue. Yang 4 metode yang. Ya, Tadi yang ini siapa? Gue mau nanya dong. Dari 4 metode itu yang paling efektif yang mana dah? Dari mananya dulu? Konteksnya apa? Apanya? Apa?
Apaan? Yang dikacangin gua. Apa Jadi nafsu? kalau menurut gue nih ya, Kenapa? kalau menurut gue yang lumayan efektif itu pakai metode yang wawancara atau enggak kuesioner, karena kita emang berhadapan langsung sama orangnya gitu nggak sih? Kalau Iya. wawancara kan emang tatap muka langsung, kalau kuesioner kan kita ngasih angket atau lembaran pertanyaan ke orangnya langsung yang mau ditanya. Berarti wawancara yang paling akurat. Observasi bukannya langsung juga? Apa? Observasi bukannya langsung juga? Iya, tapi kan kalau observasi itu kayak kita yang mengamati, bener bisa juga sih. Mengamati dari jauh ya? Kayak dari Iya, tapi kayak kalau observasi itu dari sudut pandang kita gitu loh, lebih dari sudut pandang kita. yang kita lihat. Oke. Observasi berinteraksi dengan orang nggak sih? Atau kita cuma ngelihat doang gitu tapi nggak ngobrol sama orang? Gak tahu, tapi kayak bisa deh, gak tahu. Observasi. Kalau observasi yang kayak di ini nggak sih? Yang di mana? Yang di kebun binatang itu tuh, kan kita kan pernah ke kebun Ragunan tuh. Observasi. Ya kali masa nanya sama itunya, sama hewannya, ngobrol. Ya kan bisa aja kayak observasi ke kampung kumuh gitu. Tidur. itu kali. Tapi nggak. Ya maaf ya nambah-nambahin. Nggak cuman nggak kayak wawancara gitu. Kalau wawancara kan itu bener-bener satu orang di apa? Ditanyain satu-satu gitu kan. Ditanyain, diminta informasi apa pendapat dia kayak gitu. Gak apa-apa coy, ini malah diskusi kayak gini coy. Iya, panjang-panjangin aja. Iya. Durasi. Ya nanti kan ada tulisannya, ketikannya, nanti tinggal belajar sendiri-sendiri lagi aja. Iya, dibaca-baca. Iya. Ya udah, diskusi hari ini ditutup aja. Semoga hasil diskusi ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin. 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 Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih namanya, testimoni dari diskusi? Testimoni Adrian boleh? Gara-gara diskusi ini nih yang tergolong sama teman-teman nih jadi ngerti gitu, soalnya kan kita diskusi sama temen, jadi nanya-nanya juga lebih santai aja gitu. Itu sih gitu. Kendala Terus apa juga aja nih yang ruang lingkupnya kan juga lebih dikit, jadi gue juga lebih nyaman buat nanya. oke, siap. Ini Ada bagus sih kendala ditambahin ganggu di gitu? akhir. Emang bagus. Tapi ada kendala gitu nggak? Ada kendala dalam Ada diskusi kayak gitu? kendala, laptop gue ngelak tadi, Ada. ngelak. Suara gue delay, ngelak. Handset gua rusak. Banyak kendalanya. Emang diskusi kayak gini itu sih bergantung sama koneksi kan, sama Dan ibadah. ibadah. Lalu ya ibadah. Oke, dari Sujiwo ada yang mau ngomong? Sujiwo, Lima yuk. Ya, mana? Diskusi kayak gini sih bagus sih, sering-sering aja di kayak gini kan, biar kita sama-sama belajar bareng gitu, ngerti jadinya. Ya harus Sering-seringnya disuruh ya, Bu, ya. Lebih Sering-seringnya disuruh. enak aja kalau nanya sama temen gitu. Lu ngikutin Iya, gua, Bu. Enakan dari guru apa temen wo? Apaan? Jelas teman. Enakan dari guru apa dari temen wo? Dua-duanya sih. Enaknya guru rasa temen gitu ya. Iya lah, Iya. jelas. Nisa Sabian apa? Ribet. Guru MTK kita rasa temen ya wo? Jangan dimasukin coy. Selalu gua masuk. Family friendly banget ini, family friendly. Guru kita Oke, Bunis mantap. friendly-nya kan Ulang. Makasih. Terima kasih Bunis ya. tugas Anda, kita ya, ngasih kan? tugas kayak gini, Bu. PR ribet nih ngeditin. Ya PR buat saya. Iya. Ini siapa yang mau ketik? Nah, gua kan Ketika Nah, itu dia. ada. Ketika apaan? Gue Ketika apaan? Skripnya mendingan PPT itu aja deh. Iya, Skripnya dalam Tinggal- bentuk PPT bilang aja. tambahin aja. Kayak gitu tanya. Iya, PPT aja.
Deskripsi dalam bentuk PPT. Yang di Google Form itu apa sih? Google Form apaan? Kok kesalahan pada Google Form gitu? Kagak, itu kelompok ganjil. Kita kan itu kelompok genap, kita kan ganjil. Oh. Iya. Ayo langsung exit aja. Siapa yang nanya? Enak teman diskusi. Udah enak. Enak. Udah. Enak banget itu. Ya udah. Yuk. Udah nih. Ya udah. Papi. Thank you guys. Oke. PUBG nggak? Gak ada, gue mau mandi. Ya udah gue juga.